Sepanjang musim panas, Lopez terus dikaitkan dengan sejumlah klub, terutama dari Premier League. Menurut laporan Vicajes, Barcelona kini menerima tawaran besar dari Manchester United senilai sekitar 1,5 triliun rupiah. Tawaran ini disebut sulit diabaikan oleh pihak Catalan, mengingat hanya sedikit klub di dunia yang mampu menandingi kekuatan finansial klub Premier League. Pihak Barcelona diyakini menyadari potensi keuntungan finansial dari kesepakatan tersebut. Bagi Manchester United, merekrut Lopez akan menjadi sinyal keseriusan dalam proyek pembangunan tim di bawah Ruben Amorim. Meski peluang hijrah ke Old Trafford terbuka lebar, laporan menyebut Lopez masih ragu untuk mengambil keputusan. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United tampaknya akan segera berakhir. Sang winger dilaporkan semakin dekat menuju pintu keluar setelah kabar bahwa Ruben Amorim memberikan izin baginya mencari klub baru. Chelsea menjadi klub yang paling serius mengincar tanda tangannya, dan bahkan kabarnya mereka juga sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain internasional Argentina itu. Dalam perkembangan terbaru yang diungkapkan Fabrizio Romano, klub asal London Barat tersebut dikabarkan telah meningkatkan intensitas pendekatan dan pembicaraan dengan Manchester United pun disebut sedang berlangsung. Menurut kabar, Garnacho lebih memilih bertahan di Premier League dan secara khusus hanya tertarik pindah ke Chelsea. Juventus dikabarkan terus menjalin negosiasi dengan Paris Saint-Germain untuk memulangkan Randal Kolo Muani ke Turin sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sang penyerang asal Prancis tampil memukau saat menjalani paruh kedua musim lalu bersama Bianconeri. Di sisi lain, Paris Saint-Germain kabarnya bersedia melepas sang pemain, namun hanya kepada klub yang sanggup memenuhi valuasi mereka. Mengutip laporan Tutto Mercato Web, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa peluang terjadinya kesepakatan antara Juventus dan Paris Saint-Germain saat ini berada di angka 70% karena proses negosiasi masih berlangsung. Bayern Munich mencapai kesepakatan dengan klub Turki Galatasaray pada bursa transfer musim panas tahun 2024 lalu untuk merekrut bek kanan asal Perancis yang berusia 24 tahun, Sacha Boey. Sejak saat itu, Boey hanya mendapatkan sedikit waktu bermain, terutama karena cedera yang ia alami. Menurut informasi dari laman Bavarian Football Works, Sacha Boey kini sedang diminati oleh Galatasaray. Akan tetapi, Boey diklaim tidak ingin meninggalkan Bayern Munich dalam waktu dekat, dan ia masih ingin melanjutkan karirnya di Bundesliga. Tujuan utama Boey saat ini adalah membuktikan dirinya bahwa ia layak bermain di tim utama dan mendapatkan tempat di tim inti. Winger AC Milan, Alexis Saelemaekers tidak akan dijual, meskipun ada minat dari beberapa klub Premier League seperti Aston Villa dan Nottingham Forest. Setelah menjalani masa pinjaman yang sukses bersama Bologna dan Astad AS Roma di musim lalu, Saelemaekers kembali ke Milan dengan harapan untuk mendapatkan peran penting di bawah pelatih baru, Max Allegri. Gaya bermainnya dinilai cocok dengan ide-ide sang pelatih. Klub berencana untuk memulai negosiasi perpanjangan kontrak dalam beberapa minggu mendatang, seiring dengan upayanya untuk membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif. Masa depan striker andalan timnas Jerman, Nick Woltemade, bersama Stuttgart, masih belum jelas hingga saat ini. Ia terus-menerus dikaitkan dengan Bayern Munich, namun Stuttgart bersikeras untuk mempertahankannya. Akan tetapi, sikap Stuttgart saat ini mulai melunak, bahkan klub asal Swabia itu memberi sinyal akan melepas Nick Woltemade pada bursa transfer musim panas tahun ini. CEO Stuttgart, Alexander Werle, telah menetapkan batas waktu transfer untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Stuttgart meminta nilai transfer minimal untuk Woltemade sebesar 65 juta euro. Inter Milan sedang bekerja keras untuk mengamankan masa depan gelandang andalannya, Davide Fratesi. Klub ingin mengikatnya dengan kontrak baru yang lebih menguntungkan untuknya di Giuseppe Meazza. Langkah ini diambil setelah munculnya banyak minat dari beberapa klub Premier League. Ketertarikan yang masif dari Inggris membuat Nerazzurri bergerak cepat. Menurut laporan dari sempreinter.com, Inter akan menawarkan kenaikan gaji yang substansial. Gaji Fratesi akan naik menjadi 3,4 juta euro bersih per musim dari gaji sebelumnya 2,8 juta euro. Aston Villa tengah mempertimbangkan untuk kembali mendatangkan Marco Asensio dari Paris Saint-Germain. Dilansir dari The Telegraph, Aston Villa dilaporkan tengah serius memburu Marco Asensio dari Paris Saint-Germain, memicu spekulasi reuni antara sang pemain dan manajer Unai Emery. Keinginan Emery untuk kembali bekerja sama dengan penyerang asal Spanyol itu muncul setelah periode pinjaman yang singkat namun sukses, dan Villa kini membuka peluang untuk kesepakatan permanen atau pinjaman, tergantung pada kesepakatan dengan PSG.
Kunci dari transfer ini terletak pada situasi kontrak Asensio yang akan berakhir musim panas mendatang. Dusan Vlahovic dikabarkan berpeluang untuk bertahan di Juventus dan menjalani tahun terakhirnya di kota Turin karena belum ada klub yang serius mendatangkannya. Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus menjadi salah satu drama paling menarik di bursa transfer musim panas ini. Di tengah rumor kepindahan yang semakin kencang, sang striker Serbia justru dikabarkan semakin dekat untuk bertahan di Turin. Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi, karena berpotensi menciptakan ketegangan dengan klub dan manajer baru, yang tampaknya tidak lagi memasukkan namanya ke dalam rencana utama. Saga kontrak Dusan Vlahovic berakar pada gajinya yang fantastis, yaitu 12 juta euro per tahun menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Serie A. Penjaga gawang Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Manchester City. Manchester City kembali menjadi sorotan di bursa transfer. The Citizens dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan penjaga gawang timnas Italia, Gianluigi Donnarumma, terkait persyaratan pribadi. Menurut laporan L'Équipe, Donnarumma telah melakukan diskusi positif dengan Pep Guardiola. Namun, manuver transfer ini membawa implikasi besar, sebab transfernya sangat bergantung pada kepergian kiper, utama mereka Ederson Moraes, yang kini menjadi incaran klub Turki, Galatasaray. Kepindahan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain tampaknya tinggal menunggu waktu. Manchester City telah menolak tawaran dari Nottingham Forest untuk mendatangkan Rico Lewis. Manchester City menunjukkan sikap tegas mereka di bursa transfer. Dilansir dari Foot Mercato, The Citizens secara resmi menolak tawaran senilai 25,8 juta pound sterling dari Nottingham Forest untuk bek kanan muda andalan mereka, Rico Lewis. Penolakan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa City berencana untuk mempertahankan sang pemain untuk musim mendatang, memadamkan spekulasi yang berkembang dan memaksa Forest untuk mencari target lain. Dengan sisa kontrak 3 tahun, Lewis tampaknya tidak memiliki niat untuk meninggalkan Etihad Stadium. Inter Milan tertarik mendatangkan Antonio Nusa dari RB Leipzig sebagai alternatif jika mereka gagal merekrut Ademola Lookman. Negosiasi Inter Milan dengan Atalanta untuk Ademola Lookman menemui jalan buntu. Dengan tuntutan harga yang tak kunjung disepakati, saga transfer ini semakin rumit setelah sang pemain dikabarkan mogok latihan dan secara terbuka mengkritik klubnya. Situasi pelik ini memaksa Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, untuk mencari solusi lain. Menurut Calcio Mercato, Inter kini telah mengantongi nama Antonio Nusa sebagai target alternatif jika kesepakatan Lookman tidak dapat terwujud. Galatasaray sedang merencanakan pergerakan besar di bursa transfer dengan membidik 2 pemain bintang Inter Milan, Benjamin Pavard dan Yann Sommer. Menurut laporan dari Fanatik melalui FC Internews, juara Super League yang sedang berkuasa itu berencana untuk membuka pembicaraan dengan Nerazzurri mengenai duo Benjamin Pavard dan Yann Sommer. Galatasaray menawarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian untuk Pavard. Namun, Inter Milan dilaporkan hanya tertarik pada penjualan langsung untuk bek berusia 29 tahun itu, dengan harga yang dikabarkan mencapai 25 juta euro. Di samping Pavard, Galatasaray juga berencana untuk merekrut Yann Sommer. Liverpool terus memanaskan bursa transfer musim panas 2025. Setelah sukses memboyong sejumlah nama besar, The Reds kini dikabarkan tengah mengincar winger muda, Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, yang dibanderol sekitar 1,86 triliun rupiah. Langkah ini disebut bisa menjadi kunci untuk membentuk duet mematikan bersama target utama mereka, striker Newcastle United, Alexander Isak. Liverpool butuh tambahan daya gedor setelah melepas Darwin Núñez ke Al Hilal seharga 1,22 triliun rupiah dan menjual Luis Diaz ke Bayern Munich. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Liverpool sudah melakukan pembicaraan internal untuk mendatangkan Bradley Barcola dari PSG. Borussia Dortmund, yang sedang mengalami krisis di lini pertahanan, kabarnya kembali mengincar bek milik Chelsea, Renato Veiga. Kabar cedera otot yang membekap Niklas Süle selama 2 bulan telah menciptakan lubang besar di jantung pertahanan Borussia Dortmund. Di tengah situasi genting ini, klub Bundesliga tersebut kini dipaksa mencari solusi cepat. Nama yang sudah tak asing, Renato Veiga, bek serba bisa milik Chelsea, kembali mencuat sebagai kandidat utama yang dipantau oleh tim pemandu bakat di Borussen. Meskipun terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2031, Veiga tidak masuk dalam rencana manajer Enzo Maresca.
Hal ini membuka peluang bagi Dortmund untuk melakukan pendekatan. Christopher Nkunku sudah memberi lampu hijau untuk bergabung dengan Bayern Munich, namun juara Bundesliga itu masih harus mencapai kesepakatan transfer dengan Chelsea. The Blues memutuskan menjual Nkunku musim panas ini setelah 2 musim yang mengecewakan di Stamford Bridge. Setelah musim debutnya terganggu cedera, musim lalu ia hanya mencetak 3 gol di Premier League. Padahal, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi usai pindah dari RB Leipzig pada 2023 dengan mahar 52 juta pound sterling, di mana ia sebelumnya menjadi top skor Bundesliga dan pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik liga tersebut. Newcastle United melalui laman resmi, mereka mengonfirmasi keberhasilan mendatangkan Malick Thiaw dari AC Milan. Newcastle United berhasil mendatangkan bek tengah Malick Thiaw dari AC Milan dengan nilai transfer awal sebesar 30,3 juta pound sterling, ditambah potensi bonus sebesar 4,3 juta pound sterling berdasarkan performa pemain. Pemain internasional Jerman berusia 24 tahun ini akan mengenakan nomor punggung 12 untuk The Magpies, menjadi rekrutan permanen kedua klub pada bursa transfer musim panas 2025 setelah Anthony Elanga. Pintu keluar bagi Piotr Zielinski dari Inter Milan tampaknya semakin terbuka. Klub dilaporkan berencana untuk melepas sang gelandang di musim panas ini. Inter Milan harus segera menjual Piotr Zielinski agar bisa menuntaskan transfer pemain muda Genoa, Morten Vriendrup. Nasib kedua pemain ini saling berkaitan dan menentukan strategi transfer Nerazzurri selanjutnya. Pemain asal Polandia tersebut dianggap tampil kurang memuaskan sepanjang musim pertamanya di San Siro. Performa yang tidak konsisten membuat klub memasukkan namanya dalam daftar jual di bursa transfer. Gelandang Aston Villa, Jacob Ramsey, menjadi target utama Newcastle United. Newcastle United kembali menggebrak bursa transfer dengan membuka pembicaraan untuk merekrut gelandang Aston Villa, Jacob Ramsey. Dilansir dari The Athletic, Ramsey yang merupakan produk Akademi Villa telah diidentifikasi sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah The Magpies. Minat ini bukanlah hal baru, karena manajer Eddie Howe sudah mengagumi pemain Inggris itu sejak musim dingin lalu, dan kini kembali melanjutkan perburuan untuk membawa Ramsey ke St. James's Park. Meskipun memiliki bakat yang tidak terbantahkan, karier Jacob Ramsey di bawah asuhan Unai Emery di Aston Villa berjalan tidak mulus. AC Milan sedang mencari opsi baru di lini depan. Mereka menyiapkan Victor Boniface dari Bayer Leverkusen jika transfer Rasmus Højlund gagal. Rasmus Højlund dianggap sebagai target utama AC Milan di musim panas ini, dan pihak Rossoneri telah mengajukan tawaran pinjaman dengan biaya 5 juta euro dan opsi beli di kisaran 35 sampai 40 juta euro. Namun Milan tidak mau hanya fokus pada satu pemain. Mereka khawatir negosiasi dengan Manchester United akan berlarut-larut dan menyia-nyiakan waktu berharga mereka di bursa transfer. Maka dari itu, target cadangan jadi hal yang wajib dipersiapkan. Hal inilah yang membuat beberapa laporan menyebut jika Milan kembali memasukkan nama Victor Boniface sebagai pilihan cadangan.